awali bersama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para perindu surga, para umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam al-khalidah wa tahiyyatul Islam as-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saat ini kita telah berada di 11 Sya'ban 1446 Hijriyah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, yang hadir ini mudah-mudahan diberkahi di bulan Sya'ban, sampaikan umurnya hingga bertemu bulan suci Ramadan. Dan dalam kapasitas kita sebagai orang-orang yang beradab, wal adab wal Quran, kita mempelajari adab itu dari Al-Quran. Dan kita tentu menginginkan bahwa adab kita dari hari ke hari makin baik, dari hari ke hari makin sempurna. Dan adab itu bukan bicara halal dan haram. Adab itu bicara baik, tidak baik, mana yang terbaik. Makanya orang yang kehilangan adab dalam bahasa Persia disebut sebagai dia. Bi itu dalam bahasa Persia artinya the lost, tidak memiliki adab. Ada adab sebelum melakukan sesuatu, ada adab sesudah melakukan sesuatu, ya. Ada adab ketika melakukan sesuatu. Misalkan membaca Al-Quran. Imam Nawawi di dalam At-Tibyan menjelaskan ada adab sebelum membaca Quran, ada adab ketika sedang membaca Al-Quran, ada adab ya setelah membaca Al-Quran. Itu ada. Nah, orang-orang itu semakin bagus derajatnya di sisi Allah, itu makin beda juga keunikannya. Misalkan kita doa minta rezeki itu boleh minta rezeki. Ya Allah, berikan saya rezeki. Di kepala kita biasanya, ya Allah, naikkan gaji, naikkan jabatan, gitu ya. Boleh nggak? Boleh, biasa. Tapi itu orang biasa, karena semua orang juga minta rezeki. Nah, orang luar biasa ketika minta rezeki berbeda, ya. Misalkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia minta, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, berikan kami rezeki berupa istiqamah. Jadi minta rezeki juga, tapi rezekinya adalah istiqamah. Atau satu doa yang kita sudah hafal, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, berikan kami rezeki at-tiba'ah. Mudah-mudahan kami mudah untuk mengikuti hakikat kebenaran ini. Enggak apa-apa, itu namanya takdir. Nanti Migas akan beli kabel yang lebih bagus. Iya, betul. Jadi adab itu adalah, Nabi SAW bersabda, disiplin. Kalau mau masuk Ramadan, apa disiplin kita? Ketika sedang Ramadan,
apa disiplin kita. Ba'da Ramadan, apa disiplin kita. Misalkan, siapa sih kita dibandingkan murid-murid Nabi SAW? Mereka dikisahkan, kanu yad'una Allah sittata ashhur ya an yuballighuhum ila Ramadan. Jadi mereka berdoa kepada Allah 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan. Itu berarti mulai dari Rabiul Akhir. Ya Allah, sampaikan umur kami hingga bertemu bulan Ramadan. Itu orang luar biasa, itu unik. Jarang hari ini ada orang berdoa, ya Allah sampaikan umur kami bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Jarang ya? Karena kita orang biasa. Berarti ketika orang berpuasa pun, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada orang puasa umum, tapi ada orang yang puasa khusus. Ada orang yang puasa sangat khusus. Itu karena amalan-amalannya memang khusus. Amalan-amalannya tidak biasa, berarti amalan luar biasa. Dan selepas Ramadan, para sahabat Nabi SAW kanu yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Mereka doa lagi mulai dari bulan Syawal sampai Rabiul Awal. Mudah-mudahan amal mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari doa sudah menunjukkan adab. Adab itu menunjukkan disiplin karena perhatian atau merasa butuh atau karena menikmati, gitu ya. Nah, suatu ketika dikisahkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Salman ini orang Nasrani, sudah masuk Islam sebelum ketemu Nabi. Dia betul-betul ingin mencari Nabi sampai dijadikan budak, diperbudak oleh orang Yahudi. Singkat kisah, tersiar kabar ada Nabi baru. Kemudian dia bertemu Nabi, dikonfirmasi Nabi berdasarkan 3 tanda dari Injil. Kemudian Nabi mengetahui beliau dalam kondisi budak, padahal pemuda Persia ganteng. Nabi pun membebaskan dia dari perbudakan, dan Yahudi meminta bayaran 100 pohon kurma baru. Nabi tanam pohon kurma 3 tahun panen, dan itu cepat sekali 3 tahun panen, dan dibebaskanlah Salman. Jadi harga budak itu mahal juga. Nah, Salman pernah meriwayatkan dalam sebuah hadis ini disahihkan dan diriwayatkan dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan seterusnya. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sya'ban. Suatu waktu di akhir bulan Sya'ban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Khutbahnya ini ingin supaya kita punya adab ketika bulan Ramadan. Salah satu adab yang kita penting untuk tegakkan. Apa pesan beliau? Ya ayyuhan nas, innahu qad azallakum syahrun mubarak. Wahai manusia, sungguh telah datang atau telah akan datang kepada kalian bulan yang punya 5 nama minimal. Nama yang pertama adalah Syahrul Mubarak. Bulan itu penuh kebahagiaan. Bulan itu penuh keberkahan. Kalau bapak-bapak ditanya oleh anaknya, ayah, berkah itu apa? Apa ayah jawabnya? Berkah itu berkah, kan? Berkah apa tadi? Nah, ya, berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kok disebut Ramadan itu bulan berkah? Bayangin, yang tadinya pengajian itu orangnya itu aja, nanti bulan Ramadan ada wajah-wajah baru. Siapa yang datangkan? Siapa yang datangkan? Allah. Sholat berjamaah, sholat isya yang tadinya itu aja, tiba-tiba nanti ketika bulan Ramadan datang wajah-wajah baru. Siapa yang mendatangkan? Allah. Allah yang menggerakkan. Makanya para loyalis masjid, ya, loyalis masjid itu siapa? Yang kalau dipanggil Allah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia datang. Itu loyalis tuh.
Loyalis masjid akhlaknya harus makin bagus. Kadang-kadang nih loyalis tapi akhlaknya nggak bagus. Misalkan datanglah sahabat kita sholat tarawih di bulan Ramadan, selama ini tak pernah ke masjid. Pas bulan Ramadan datang ke masjid, para loyalis nih lisannya bicara, wah udah hijrah kayaknya nih. Atau angin apa nih bawa ke sini? Lah, ingatlah pesan Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Imanmu sempurna diukur dengan bagusnya akhlakmu. Akhlak itu diukur dengan lisan yang baik. Jangan sampai dakwah pun kita tak mau, malah orang yang sudah dekat kita perjauhkan. Wala'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Jadi kalau ada nanti di bulan Ramadan ada orang-orang yang hadir, pura-pura tidak tahu, dekati, ramah, sampai kemudian dia bergabung menjadi loyalis masjid. Ya, sekarang banyak loyalis partai, loyalis proyek, loyalis apa lagi? Loyalis wanita, loyalis macam-macam. Ya, tapi jadilah kita loyalis masjid, masjid di rumah Allah. Ya, bangga jadi saya loyalis masjid. Panggil azan saya akan stop rapat, break dulu rapat, saya lanjutkan untuk sholat. Masya Allah. Dahulukan Allah, Allah akan mendahulukan seluruh urusan kita. Nah, itu namanya bulan penuh keberkahan. Tidak didakwahi mereka hadir. Nah, sekarang Nabi memberikan mindset kepada orang beriman melalui khutbah. Menarik, setelah Nabi berkhutbah Syahrul Mubarak pada 1 bulan Ramadan, Nabi tidak bicara langsung puasa. Nabi bersabda, fihi, di dalam bulan Ramadan itu ada lailatun khairun min alfi syahrin. Jadi mindset orang itu diberikan project. Wahai umatku, engkau punya project di bulan Ramadan. Apa itu? Kejar itu satu malam yang nilainya 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Berapa tahun itu? 83 tahun, kira-kira ya bulannya. 83 tahun, Masya Allah. Ibadah terus 83 tahun. Itu project yang maha dahsyat. Tentu saja usahanya harus dahsyat. Ada orang adatnya kurang, dia belajar. Itu kan malam 1000 bulan itu katanya malam 27. Saya gak pernah ke masjid. Nanti pas malam 27 dia datang, kan? Datang 27 dia datang. Nah, maka yakinlah Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Ya, tapi juga jangan salahkan orang yang baru ke masjid di malam 27. Daripada dia gak ke masjid, alhamdulillah dia gak ke masjid. Tapi sekarang kita bicara yang tataran umum. Allah itu maha adil. Allah yang namanya kelelahan itu tidak bohong. Yang namanya ikhtiar tidak bohong. Siap manjada wajah. Ya, anak-anak saya di hotel itu diajarkan satu kalimat, manjada wajah. Siap yang berusaha, berikhtiar, dia pasti dapat. Ya, dia pasti dapat. Nah, tapi tidak ada kelelahan, tidak ada kesuksesan. Sukses mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa kelelahan. Dan kelelahan itu panjang, bukan sebentar. Maka nikmati kelelahan, kejar kelelahan, sampai kelelahan itu lelah mengikuti kita. Jangan banyak istirahat, kecuali kita sudah yakin masuk surga. Nah, itu namanya adab menikmati kelelahan, karena kita tahu tidak ada kesuksesan tanpa kelelahan. Maka mindset pertama kali yang Nabi ingatkan kepada kita, malam apa siang? Malam. Ibadah ketika masuk bulan Ramadan, ibadah pertama kali yang kita lakukan siang apa qiyam? Qiyam apa siang? Qiyam. Ya kan? 1 Ramadan itu kan masuk bulan, masuk maghrib. Pada saat itu kita tunggu Kementerian Agama. Kementerian Agama putuskan, laksanakan. Ibadah pertama apa? Qiyam. Maka yang pertama kali Nabi ingatkan, lailatun khairun min alfi syahri. Baru Nabi bersabda, faradallahu siyamahu
kemudian engkau diwajibkan puasa bulan Ramadan, kembali Nabi ingatkan tentang malam, wa ja'ala qiyama lailatin tatawwu'an, dijadikan malam itu sebagai ibadah tambahan, ibadah tatawwu', ya, ibadah tatawwu'. Jadi saya ingin mengatakan, kalau bapak-bapak hari ini sudah jadi loyalis masjid, sholat di masjid, bapak-bapak harus ingat bahwa di dalam Quran itu adanya satu paket. Orang yang rajin sholat, dia harus rajin mengeluarkan zakat, ya, harus rajin mengeluarkan zakat. Siapa orang yang diwajibkan, bukan dibolehkan, diwajibkan, bahkan dipaksa diambil uangnya, karena itu bukan uang dia yang sebesar 2,5%. Kalau dia mendapatkan gaji menurut SK Basnas nomor 1 tahun 2024 senilai setahun 85 gram emas, bagi 12 di tahun 2024 6.859.000. Ya, makanya saya buat sekolah ada.id menargetkan gaji guru 6.859.000. Dari mana? Dari zakat para pihak, teman-teman Facebook, bapak saya juga kalau mau berzakat untuk guru, supaya mereka bisa berzakat 6.859.000. Laporan keuangan dibuat transparan, hidup kita mudah. Nah, apalagi karyawan Dirjen Migas, jadi berapa? 6.859.000 tambah 01, ya. Nah, maka pada saat itu keluarkan zakat, dahulukan zakat sebelum bayar hutang, sebelum beli sesuatu, zakat. Itu prinsip hidup saya. Keluarkan dulu apa yang jadi hak Allah, insya Allah Allah mudah urusan. Kita punya 55 juta, selalu dibuat dua pilihan. Nyicil mobil expander dulu, apa daftar haji dulu. Iya kan? Selalu jawabannya mudah, nggak usah pakai mikir. Dahulukan Allah dulu. Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, gratis, gampang aja itu. Ada zakat, ini ngeluarin uang. Lengkap dengan haji 55 juta, ngeluarin uang kecil 55 juta. Untuk mendapatkan kesempurnaan Islam. Ya kan? Menikah, saya memilih menikah umur 24. Kenapa? Agama saya nggak sempurna kalau nggak nikah. Ini kadang ada bekerja di Dirjen Migas, kata nikah. Ada? Ada. Wajibnya berbeda itu harus istighfar saya bukan. Saya punya CV akhwat, soleh hafizah segini, ya CV-nya. Masih ada laki-laki yang tak mau nikah, ya. Tidak genap ada lagi. Nah, sama ketika Ramadan adanya apa? Satu paket, mereka yang siang-siangnya qiyam malam. Ini penting. Maka Nabi SAW memberikan motivasi tentang qiyam ini. Ya, kalau siang sudah jelas itu wajib. Tapi qiyamul lail ini sunnah. Nah, apa motivasi Nabi? Nabi memotivasi. Nabi SAW bersabda, "Faman tatawwa'a fihi bi khasratin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa." Wahai manusia, kalian yang melaksanakan ibadah tatawwu, contohnya ibadah qiyamul lail tadi, bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib. Ini tatawwu. Nabi menjelaskan tatawwu dulu. Karena Nabi pernah bersabda, afdhalus shalah ba'dal fariidhah salatul lail. Gitu ya? Salatul lail. Nah, maka di bulan Ramadan orang yang melakukan ibadah sholat, iya kan, sholat malam, dia dibalas Allah seakan-akan dia melaksanakan sholat wajib. Insya Allah, motivasi. Dan selanjutnya, wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidah. Ibadah wajib yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan seperti 70 kali lipat. Makin loyalis selama, iya kan? Sebelum Ramadan aja sholat, kenapa orang loyalis sholat di masjid? Kalau alasan orang awam karena dapat 29 derajat. Nah, ini alasan orang awam ya, 29 derajat. Ya, tapi kalau alasan orang tinggi itu karena saya mencintai Allah, karena saya ingin bermunajat kepada Allah, karena ada banyak hak Allah yang belum saya berikan. Saya hadir menurut panggilan Allah sebagai tersangka. Maka kita berdiri menghadap kiblat sebagai tersangka. Aku ya Allah tersangka yang selama ini sering tidak menunaikan hakmu. Berdiri di hadapan Allah, kita butuh kepada Allah.
Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wahai orang-orang yang khusus, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian yang butuh Allah. Allah tak butuh kalian. Allah tidak butuh kita yang butuh Allah. Antum fakir. Oke, kalau ada orang menulis surat pada Bapak Dirjen dari al-fakir ilallah, ini jangan dikasih uang. Dia itu al-fakir itu bukan yang fakir. Tapi dia ingin katakan, saya ini hamba yang tawakal, saya tidak butuh, saya ini butuh Allah. Gitu ya. Maka harusnya semakin loyalis. 29 derajat di bulan Ramadan, 29 kali 70, Masya Allah. Ya. Makanya penting bagi kita untuk mengejar barokah bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi SAW menjelaskan nama bulan Ramadan itu bukan saja syahrul mubarak, fahuwa syahrus sabr, was-sabru thawabuhul jannah. Ramadan itu bulan sabar, dan sabar itu balasannya surga. Apa yang disebut sabar? Kita punya proyek, dapetin satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Itu salah satu proyek ya. Proyek besarnya lagi la'allakum tattaqun. Proyek besar lagi dijauhkan wajah kita sabaina khalifah 70 musim panas ya, dari itu semacam bahasa tinggi ya, untuk menunjukkan jauhnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gitu. Ya, sabar itu ada 3. Kalau engkau ingin sukses di sana, sabar. Dulu kita kuliah S1, Masya Allah, ya kan? Semester 1, 2, 3, 4, 8 sampai semester 8 hadir kuliah 80%, ngerjain tugas, ya kan, UTS, OAS, kemudian studi lapangan, buat skripsi, bayar wisuda, Masya Allah, hanya untuk dapat gelar S1, itu dianggap kesuksesan. Dan kita sabar melakukannya. Ini ada yang lebih besar dari S1. Sabar. Sabar itu ada 3. Itu ada sabar dalam ketaatan, sabar menjaga diri dari kemaksiatan, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Contoh qiyam, sabar dalam qiyam. Qiyam, sekarang saya tanya, misalkan antum ayah ditanya oleh anaknya, ayah, qiyam itu artinya apa? Apa arti qiyam? Secara bahasa apa? Qiyam itu artinya berdiri. Jadi ibadah qiyam itu ibadah berdiri. Sekarang saya tanya, baca Quran yang paling bagus siang atau malam? Yang paling bagus siang atau malam? Malam, karena siang itu waja'alna nahara masa dijadikan siang itu untuk cari manusia. Sementara tilawah Quran itu butuh kekhusyuan. Tak bisa khusyuk orang baca Quran sambil ngejar manusia. Nah, malam itu kalau dicari dari waktu yang paling afdal tilawah Quran kapan? Seperti akhir malam, karena bacaan pada saat itu lebih berkesan. Kalau ditanya lagi seperti akhir malam itu lagi ngapain yang paling berkesan, yang paling terbaik, yakni ketika berdiri. Maka jangan lupa filsafat qiyamul lail, berdiri di malam hari itu maksudnya qiyam ma'al Quran, berdiri bersama Al-Quran. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa ketika kita melakukan ibadah qiyam, baik di bulan Ramadan apalagi di luar bulan Ramadan, nikmati berdirinya. Jangan sibuk dengan jumlah rakaatnya. Kalau orang sibuk dengan jumlah rakaatnya, mereka merasa tenang dengan jumlah rakaat, akhirnya banyak mengerjakan ibadah 23 rakaat selesai berapa menit? 7 menit. Setiap tahun begitu. Betul? Karena fokus pada jumlah rakaat, padahal dia sedang melaksanakan qiyam. Ingat Nabi qiyamnya sampai bengkak-bengkak. Karena kalau orang berdiri nggak bergerak lama, bengkak aja. Ya, kalau di bulan Ramadan kita nggak hafal Quran, terus qiyamnya mau lama gimana? Nggak bisa kalau nggak hafal Quran ya. Maka kita harus beli mushaf tahajud. Harganya 700.000, ada besinya, ada Qurannya kan gitu. Taruh depan kita besar. Halaman selesai kita bergerak, geser lagi. Nikmat tilawah. Itu tilawah Quran.
Nabi Zakaria alaihissalam didengar, dibalas doanya yang selama ini tak didengar itu, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, yang selama ini belum dikabulkan Allah ketika dia sedang berdiri melakukan sholat di mihrab. Makanya orang dulu sholat 11 rakaat panjang. Misalkan 11 rakaat 1 jam misalkan, panjang. Orang kemudian tak kuat 11 rakaat 1 jam, dipotong-potonglah jadi 23 rakaat. Enggak kuat lagi, dipotong lagi 31 rakaat. Enggak kuat lagi, dipotong 41 rakaat. Ya, di Madinah, di Mekah juga begitu kan, 11 rakaat. Lanjut lagi nanti malam 23 rakaat. Karena menikmati qiyamnya dia, nikmati berdiri, nikmati qiyam. Ya, kadang-kadang kita pengen 11 rakaat, tapi selesai 7 menit juga. Nah, itu namanya adab. Bukan boleh nggak boleh, adab itu sudah bicara yang terbaik. Sunnah itu kuantitas dan kualitas. Ada sunnah kualitas itu ada. Nah, jadi kalau selama ini kita belum pernah menikmati qiyam, mari kita jadikan Ramadan ini menikmati qiyam. Ya. Ada lagi, Nabi SAW menjelaskan juga yang kelima, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan ini bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya dijauhkan dari api neraka. Ya. Berarti kita dimotivasi untuk apa nih? Untuk bertahan pada apa yang kita mulai, Pak. Kalau kita sudah melaksanakan qiyam di 10 hari pertama, mudah-mudahan kita masih bisa bertahan di 10 hari terakhir. Bapak Ibu, masih ingat gak konsep agama ini dijelaskan oleh Nabi dan para ulama, bahwa orang itu dilihat amalannya pada akhirnya. Khawatimu, akhirnya bagaimana? Tapi ingat, yang kita bahas ini adalah bulan Ramadan, bukan bulan Zulhijjah. Ini penting. Ada orang-orang masuk bulan Ramadan cita rasa bulan Zulhijjah. Ya, maksudnya gimana? Bulan Zulhijjah itu ada keutamaan. Al-Quran menjelaskan walayalin asyar, demi 10 malam yang pertama, gitu kan? Jadi kalau ditanya bulan Zulhijjah yang utama 10 malam pertama, 10 malam terakhir. 10 malam pertama itu bulan Zulhijjah. Tapi ada orang masuk Ramadan seperti bulan Zulhijjah, dia semangatnya di 10 hari pertama. Maka kita ingatkan diri kita, barang siapa yang dia semangatnya di bulan Ramadan hanya 10 hari pertama, ketahuilah bahwa dia salah bulan. Itu bulan Zulhijjah. Sementara Nabi kita menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu panjang. 10 hari pertama rahmat, artinya apa? Pemanasan aja dulu, jangan terlalu semangat. 10 hari kedua penguatan, mulai tingkatkan. 10 hari terakhir, ini gangguannya makin besar. 10 hari terakhir diskon 60% tadi 20%, diskon jadi 60%, kan gitu. Ada dulu tetangga bilang, Ustaz, saya mau pulang kampung nih Ustaz, naik mobil di 10 hari terakhir loh, malam 25 atau 26. Saya bilang nanti aja Pak, ada Ramadan insya Allah lah. Tapi Ustaz, saya kayaknya sekarang aja Ustaz, mohon doanya Ustaz. Ya udah, saya doain Ustaz, doain sampai dengan selamat. Berangkat dia siap, malam-malam dia telepon saya, Ustaz, mohon izin Ustaz, apa Ustaz hukumnya iktikaf di jalan tol? Boleh nggak? Saya bilang, apa salah saya nyari dalil-dalil iktikaf jalan tol gitu? Macet Ustaz, saya mau ke masjid, kami niat saya kan ke masjid Ustaz. Ya saya udah bilang jangan pulang dulu. Saya udah nyobain pulang paling enak Ba'da Id, itu enak ya. Habis khotib Id langsung jalan. Mau kemana? Ke Pantura kemana? Cepat kencang. Ya. Nah, itu tanda bahwa kita fokus. Ya. Ini contoh gini, guru saya Prof. Hamid Fahmizal Kasih, Wahid Gontor, dia pernah bilang begini, ada orang beli buku harga 200.000, mahal,
Mahal banget sih buku ya. Tapi ada orang kopi 200.000, murah. Memang akalnya ke kopi bukan ke buku. Tapi ada orang nggak sempat beli kopi karena mendingan beli buku. Nah itu orang tuh sama dengan orientasinya. Makanya saya ingin sampaikan sebagai penutup ya, barang siapa, ini adabnya, barang siapa mengejar dunia pasti tak dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Kalaupun banyak pasti tak kekal ya, kalaupun kekal pasti tak bahagia. Sebaliknya, kalau kita mengejar akhirat pasti dapat. Ini janji Nabi ya. Sudahlah dapat pasti banyak, sudahlah banyak pasti puas, sudahlah puas yang penting apa? Kekal selama-lamanya. Maka orang itu dinilai dengan orientasi hidup. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian pengantar adab yang dapat saya sampaikan pukul 1.01 Indonesia Barat. Karena adab menyampaikan ceramah itu sesuai waktunya, ya kan? Nah, tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Ada yang mau ditanyakan, direvisi, didiskusikan. Tafadhol mashkura. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang adab seputar Ramadan, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Dipersilakan, ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Mungkin secara azam atau niat ya, itu teman-teman mungkin pengen ya semuanya pengen sukses, termasuk yang di bulan Ramadan. Cuman teman-teman di kantor kan kendalanya besok paginya kantor ya. Mungkin kiamnya dia kiam Ramadan tetap maksimal, tetap tapi juga ngantuk nih di siang harinya. Apakah pahala pekerja itu bisa dikonversi menjadi apa ya, istilahnya lelahnya bisa. Baik. Pahala bekerja tidak bisa dikonversi ya, karena pahala qiyam adalah qiyam. Saya cuma ingin memotivasi orang sukses itu tidurnya kurang dari 4 jam. Coba tanya Presiden kita Pak Prabowo ya, berapa tidurnya Pak Prabowo ya? Sedikit ya, orang-orang sukses itu sedikit. Jadi kenapa dia sedikit tidur, atau kenapa orang-orang soleh itu sedikit tidur? Karena memang dia masih khawatir amal dia itu udah siap belum sih masuk ke surga ya. Nah karena itu memang ini perlu kebiasaan, perlu biasa. Jadi kalau kita alhamdulillah ya di Indonesia ini kalau udah bulan Ramadan pulangnya katanya lebih cepat ya kan? Padahal sebenarnya harusnya lebih produktif. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, itu memang motifnya supaya kita ibadahnya lebih produktif ya. Pulang jam 4, ya jam 4, jam 5 udah sampai rumah, gitu kan? Bisa berbuka di rumah, Masya Allah, bisa qiyamul lail. Nah, ba'da qiyamul lail kita tidur, ya, ba'da tidur kemudian lanjut. Jadi gini, saya ingin motivasi. Bahkan tidak di bulan Ramadan saja, ya, saya membina masyarakat ya yang sibuk-sibuk untuk supaya ngaji pekanan. Itu saja kita ngajinya jam 2 pagi, jam 2, 3, 4, 5 sahur bareng, kemudian jam 5 subuh, dan habis itu kita kerja, gitu kan? Ada lagi guru saya Ustaz Anwar, ini orang-orang kerja, muridnya ngajinya ba'da subuh sampai jam 7, jam 7 pergi, dan mereka langsung itu. Kenapa sampai waktu itu? Karena tak ada lagi waktu yang bisa disepakati. Kita nih kalau ikuti agenda kehidupan dunia, tak pernah ngaji-ngaji. Sabtu sibuk, ya kan? Nganterin ke pondok. Ahad sibuk waktu berkeluarga.
Senin sampai Jumat kerja, habis itu 41 kita udah sakit, habis itu mati, nggak pernah ngaji, gitu kan? Akhirnya kapan lagi waktunya? Jam 2 lah, gitu. Masya Allah, jam 2 semuanya semangat, udah mandi, udah bagus, udah harum, sahur bersama, ya. Bukan hari Sabtu, hari Senin, Kamis, gitu kan? Nah, artinya kita harus didik diri kita untuk siap. Nah, sekarang kalau kita ngantuk bagaimana? Guru ini saya, guru kebugaran, namanya Ustaz Nauku. Dia katakan tidur itu 8 jam, tidak harus 8 jam full, kata beliau. Ya, beliau meneliti panjang dan memang badannya sangat bugar. Dan dia melakukan itu. Yang penting sehari 8 jam, kata dia. Sehari 8 jam itu bisa dicicil. Misalkan pas pengajian 30 menit itu, ya itu dicicil. Kemudian pas kita bawa mobil ke Bandung ngantuk, jangan terpaksa bawa ke mobil, langsung aja tidur, jangan lama-lama. Kalau tidur makin lama makin panjang tuh. Kita tidur sebentar aja 15 menit, saya begitu. Lanjut lagi. Minimal totally dalam sehari 8 jam itu sehat ya. Tapi nggak harus full 8 jam. Ya, misalkan kita di ruang kerja, udah habis kerjaan, ngantuk benar, nggak apa-apa tidur aja 15 menit itu kan nggak dimarahin kan. Namanya kamu kok ngantuk gitu kan? 15 menit. Habis itu segar lagi gitu. Ya, wudhu, sholat duha. Memang begitu. Tapi ada orang udah tidur 8 jam masih ngantuk lagi dia. Kenapa? Karena dia di ruang tertutup. Ngantuk itu kan bisa 3. Ngantuk karena memang kurang tidur, ngantuk karena kurang oksigen. Ya, kurang oksigen. Ini kayak di kita ini bisa kita bisa ngantuk. Makanya kalau di sini kan biasanya ngantuk kan? Karena kurang oksigen, gitu. Tapi begitu dibuka, angin masuk, ya segar. Yang ketiga, ngantuk karena gangguan jin. Nah, karena Nabi SAW dulu pernah ketika khutbah ada orang mengantuk, Nabi bilang antum pindah ke sana, karena di situ ada jin. Nah, tapi jangan buru-buru bilang Ustaz saya kok ngantuk kan kayaknya ada jin, tolong dirujuk. Enggak, antum kurang tidur. Ya. Nah, ada lagi alasan yang keempat, saya muncul. Alasan yang keempat itu antum kena diabetes. Pada diabetes awal antum minum gula sedikit, udah langsung ngantuk, langsung berat. Nah, itu ciri keempat. Gitu ya. Nah, ada pilihan. Kira-kira itu sharing yang saya dapatkan dari guru kebugaran, dari teman-teman dan seterusnya. Wallah, silakan ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur antum hingga ketemu dengan Allah. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalur orang-orang soleh dan istiqomah sebagai loyalis masjid, istiqomah hingga Allah wafatkan Bapak Ibu semuanya, dan mohon doanya juga agar saya dapat diwafatkan husnul khotimah, dan dengan itu dan kita dapat berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa mencas iman kita sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Untuk file materinya nanti bisa lihat di WA grup Jemaah Masjid Cingles. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.